Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih berusaha memahami tentang filsafat dan aplikasinya. Tentu saja salah satu hal kemampuan yang membuat filsafat menjadi alat analisis yang tajam itu adalah berusaha untuk memahami objek material dan objek formal dari suatu rumusan pengetahuan. Jadi secara logikanya kita teliti, juga secara analisisnya kita teliti juga, sehingga kita tidak menjadi dangkal dalam berpikir. Dan analisis kritis inilah yang dibutuhkan oleh kita saat ini menghadapi dunia media sosial yang dibanjiri dengan informasi yang belum tentu tepat, informasi yang mungkin saja rekayasa, yang mungkin informasi itu tidak lengkap, atau informasi itu bersifat hoax. Dan tentu saja orang selalu menyatakan untuk melakukan konfirmasi. Kalau suatu ada berita, informasi yang mudah kita konfirmasi, itu tentu saja bisa mudah langsung terjawab apakah ini benar atau tidak. Tetapi memang karena di dunia digital saat ini begitu banyak rekayasa yang seolah-olah asli, maka kita memang harus lebih awal itu memang harus lebih kritis, berusaha untuk menunda asumsi kita tentang kesimpulan, berusaha untuk menyisakan ruang pertanyaan apakah ini benar 100%, apakah ini benarnya suatu saat akan keliru, sehingga memang kita ini tidak bisa selalu percaya 100% tentang suatu informasi, berita. Bahkan itu dari berita yang didapat dari media yang dianggap sangat kredibilitas. Dia yang kredibilitasnya tinggi gitu. Ini bukan persoalan sifat dari kredibilitas, tapi kebenarannya itu. Nah, kebenaran itu menyangkut seberapa bisa dibenarkan. Ada beberapa hal yang bisa dibenarkan dan ada yang tidak bisa dibenarkan, atau ada sesuatu hal yang kebenarannya itu berproses. Jadi ada yang berusaha untuk menyampaikan suatu kebenaran, tapi keutuhan kebenaran itu belum terungkap, tidak menjadi aletheia, masih harus diungkap dalam proses. Ini juga sesuatu yang harus kita pahami juga. Yang pasti di dalam untuk memahami pemberitaan, analisis media, kita membutuhkan suatu analisis logika, kemudian adalah kemauan untuk membandingkan informasi, mencari genealogi informasi. Ini sangat penting sekali. Dan juga memahami apa yang menurut Michel Foucault itu adalah yang tersirat atau yang tak hadir di dalam suatu wacana yang sedang ramai dibicarakan. Yang pasti segala yang bersifat bohong tentu saja itu tidak bisa menjadi pondasi di dalam kita memutuskan suatu kebenaran. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan mengenai segala hal.
segala hal mengenai informasi yang kita dapatkan, segala hal yang bersifat menjadi tuntunan hidup kita. Dan yang pasti, selain analisis kritis tadi, kita membutuhkan suatu diskursus. Kita membutuhkan suatu dialog yang terbuka, tidak tertutup. Karena sesuatu yang bersifat tidak komunikatif atau tertutup, itu pasti menyembunyikan suatu dominasi, ingin memenangkan sesuatu. Sedangkan dalam kebijaksanaan itu bukan hanya soal memenangkan, tetapi berusaha untuk menyadarkan, untuk menyelamatkan kedua-duanya, untuk membangun suatu kesadaran bersama mengenai suatu kebenaran. Maka paradigma transformatif dalam berdialog dengan cara yang komunikatif inilah yang akan membuat suatu kesalahan atau suatu kekeliruan ini bisa didialogkan dan ditempatkan pada suatu kesadaran bersama bahwa ini benar, bahwa ini belum benar, dan bahwa ini belum bisa dikasih kesimpulannya. Jadi memang analisis kritis itu mengajak kita untuk menunda segala asumsi, segala mengenai sesuatu yang ada dalam menganalisis sesuatu. Kemudian kita harus mementingkan juga dialog kebersamaan tersebut. Dan tidak ada upaya untuk mengeksploitasi atau bersifat ingin lebih benar dari yang lain. Ini tidak bisa dilakukan, harus saling menghormati. Kemudian inilah yang disebut dengan etika komunikasi. Etika komunikasi ini memang tidak bersifat dialektis atau debat gitu kan. Kalau perdebatan itu tentu saja untuk mendapatkan suatu kemenangan di dalam berargumentasi. Nah, itu hanya untuk memperjuangkan suatu pendapat. Pendapat pun bisa itu pendapat menurut dirinya untuk keuntungan pribadi dirinya, tapi di dalam etika sebagai suatu pengetahuan cabang dari filsafat ingin menemukan apa itu yang baik, apa itu yang benar karena kebaikannya. Jadi bagaimana sesuatu itu disebut baik, apa syarat-syarat sesuatu itu disebut baik. Nah, di sana. Jadi orang bisa berbicara mengenai kebenaran, tapi kebenaran itu harus berefek kepada sesuatu yang bisa merawat kebahagiaan, kebaikan. Itu ya etika. Dengan beretika, seseorang bisa merawat pengetahuannya, berusaha untuk mengingat komitmennya. Nah, jadi butuh suatu etika komunikasi di dalam menjaga iklim suatu dialog, karena dialog ini sangat penting sekali untuk menghasilkan suatu pengetahuan, untuk mengklarifikasi suatu pernyataan, baik itu hoax, baik itu sesuatu yang bersifat ideolog, atau itu sesuatu yang bersifat renungan filosofis. Jadi berfilsafat itu membutuhkan suatu kesabaran untuk dialog. Seperti apa yang dilakukan oleh Socrates, apa yang dilakukan oleh Michel Foucault. Ini menjadi suatu alat analisis, menjadi analisa, dan komitmen kepada filsafat itu berusaha untuk komitmen pada analisis yang kritis, dan itu membutuhkan suatu pembelajaran, dan pembelajaran ini harus disadari bahwa kita harus melihat sekeliling kita, harus melihat suatu wacana yang digulirkan di dalam suatu perdebatan, dan kita memang tidak boleh terlena dengan refleksi mengenai diri kita sendiri. Ini sesuatu yang penting mengenai diri kita sendiri. Tapi
ketika kita tidak bisa menguatkan kehendak kita untuk memikirkan realitas mengenai diri kita sendiri, maka berusaha untuk sedikit melihat di luar diri kita, yang tentu saja yang di luar diri kita gitu adalah bagian dari diri kita sendiri. Ini sangat menambah suatu kemauan, menambah suatu daya tarik kita untuk berefleksi, melihat manusia yang lain, melihat wacana, melihat suatu peristiwa. Dan ini sebagai latihan, kita akan selalu berlatih. Berfilsafat itu adalah selalu berlatih analisis wacana media, analisis wacana mengenai misalnya tentang keseharian, tentang penghayatan mengenai Tuhan. Dan ini sangat penting sekali, dibutuhkan suatu kemauan sebenarnya. Untuk apa kita melakukan semua ini? Seandainya saya boleh memilih, kita melakukan semua ini karena mencari makna. Manusia ingin mencari makna, dia membicarakan apapun, dia melakukan apapun, dan dia menghindari apapun. Dan segala sesuatu yang dia ingin cari maka itu bermakna, dan segala sesuatu yang dia hindari itu maka tidak bermakna. Jadi berfilsafat adalah untuk mencari makna. Lalu apakah kita bisa memastikan kita bisa mendapatkan suatu makna? Apakah kita bisa mendapatkan tentang makna diri kita, makna Tuhan bagi kita, makna alam bagi kita? Ini tentu saja menjadi suatu PR, suatu refleksi yang sepanjang hayat kita mengenai hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Apakah kita bisa menjadi manusia yang sosius atau zoon politikon, atau kita menjadi manusia homo lupus kata Hobbes. Juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan ini sangat sesuatu yang bermakna buat kita? Apakah dia hadir di dalam kesadaran kita? Apakah kita mengafirmasi setiap karunia-Nya? Nah, setelah itu bagaimana hubungan kita dengan alam ini? Bagaimana hubungan kita dengan alam ini? Tentu saja kita hidup dari alam, makan dari alam, mendapatkan udara, mendapatkan air, segala produk yang menyehatkan kita itu berasal dari alam. Ini adalah sebagai suatu kerjasama antara alam dan manusia. Lalu apakah Tuhan tidak bekerja sama dengan manusia? Ya tidak, mungkin tidak kerjasama bahasanya, tapi Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita, entah kita sadari atau tidak sadari. Lalu sesuatu pernyataan yang tidak kita sadari atau kita tidak bisa mengafirmasinya itu bagaimana? Nah, ini mungkin soal komitmen mengenai sesuatu juga, dan pendekatan mengenai pengalaman spiritual itu membutuhkan suatu intuisi, harus menghidupkan suatu intuisi. Bagaimana hal itu tidak bisa kita lakukan? Ya, kita membutuhkan waktu, mungkin hanya waktu. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisis diri kita, menganalisis realitas kehidupan kita, dan juga berusaha untuk memaknai kehidupan kita. Maka filsafat menjadi sesuatu yang bersifat kritis, logis, sistematis, dan bersifat universal, mencari prinsip-prinsip universal yang tentu saja akan membuat kita bisa membedakan mana yang absolut dan mana yang bersifat relatif. Sangat menyenangkan sekali belajar filsafat, meskipun filsafat ini dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, tapi bukan berarti